Muhammad Adnan Ferianto dengan NIM E2019-1041 dari kelas Perbankan Syariah 1. Untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam, saya akan mereview 5 bab. Pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Dan yang terakhir, qiyas. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maisir, goror, dan riba. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional yaitu terletak pada landasan hukumnya. Ekonomi Islam berlandasan pada Al-Quran dan hadis, sedangkan konvensional berlandasan pada peraturan negara atau UUD 45. Yang kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total akut akhir di suatu negara baik berupa barang maupun jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh produsen yang di dalam suatu wilayah negara. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP adalah nilai produk yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional bruto atau GNP dikurangi penyusutan barang. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan dari jumlah gaji penduduk di suatu negara. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang di masyarakat. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, yaitu pendapatan yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Metode perhitungan pendapatan nasional terdiri dari: yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan nilai pendapatan. Yang ketiga, metode pendapatan nilai pengeluaran. Manfaat memahami pendapatan nasional. Yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, dapat mengevaluasi kinerja perekonomian di skala tertentu. Yang ketiga, dapat mengukur perubahan perekonomian secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Pengertian uang. Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis uang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, uang kartal. Yang kedua, uang giral. Fungsi uang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fungsi asli, yang terdiri dari A. sebagai alat tukar, B. sebagai satuan hitung, C. sebagai alat menyimpan nilai. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan, yang terdiri dari A. sebagai alat pembayaran, B. sebagai alat pembayaran utang, C. sebagai alat menimbun kekayaan, D. sebagai alat pendorong ekonomi. Yang keempat, peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab moneter dan melahirkan aktivitas ekonomi negara. Tujuan bank sentral. Tujuan bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang negara terhadap inflasi maupun mata uang asing. Tugas bank sentral terdiri dari 4. Yang pertama, menentukan suku bunga. Yang kedua, sebagai banker. Yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan perbankan, baik pembinaan maupun controlling. Yang keempat, memberikan dukungan kepada masyarakat untuk lebih produktif. Wewenang bank sentral. Yang pertama, untuk melakukan pengendalian moneter. Yang kedua, melakukan target moneter. Yang ketiga, melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan.
Yang kelima, tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan secara integritas. Asas-asas OJK. Yang pertama, asas independensi. OJK dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Yang kedua, asas kepastian hukum, bahwa OJK bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Semua kinerja OJK untuk kemaslahatan bersama. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni terbuka untuk publik dalam penyelenggaraannya. Yang kelima, asas profesionalisme, bahwa seseorang yang di OJK memiliki kualitas yang tinggi. Yang keenam, asas integritas. Seseorang yang di OJK memiliki sifat amanah, tanggung jawab, dan jujur. Yang ketujuh, akuntabilitas, bahwa OJK semua pekerjaannya dilaksanakan dengan baik. Tugas OJK. Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan yang diawasinya. Lembaga yang diawasi OJK antara lain: yang pertama, perbankan; yang kedua, pasar modal; yang ketiga, asuransi; yang keempat, dana pensiun; yang kelima, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK. Wewenang OJK terdiri dari: yang pertama, membuat dan menetapkan semua yang menyangkut dengan lembaga jasa keuangan, baik tata cara maupun sanksi. Yang kedua, OJK dapat mencabut izin usaha lembaga jasa keuangan. Sekian dari saya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.